Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek UAS Statistika dengan dosen pengampu Bapak Roni Susetjoko, SSI, MSI. Judul dari proyek UAS Statistik ini adalah analisis data eksploratif posisi pinjaman atau kredit rupiah dan falas yang diberikan Bank Umum dan BPR tahun 2016 sampai dengan 2021 yang disusun oleh Devina Damayanti, MRP 332160006. Tujuan proyek UAS Statistik ini adalah menganalisis dan memvisualisasikan data dari bi.go.id, yaitu data posisi pinjaman atau kredit rupiah dan falas yang diberikan Bank Umum dan BPR tahun 2016 sampai dengan 2021, yang nantinya hasil analisis dan visualisasi data dapat digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang data dan menemukan tentang sifat-sifat data yang nantinya dapat berguna dalam menyeleksi model statistik yang tepat darinya. Dan ada metodologi. Metodologi statistik yang digunakan adalah analisis eksploratif. Eksploratif data analisis adalah sebuah kemampuan dalam mengeksplorasi data, mengetahui pola sebaran data, meringkas data, menggambarkan data dalam berbagai macam plot, grafik, chart, dan tabel. Adapun tahapan dalam analisis data eksploratif yang digunakan antara lain mengumpulkan data-data yang dibutuhkan. Di sini digunakan data yang diperoleh dari bi.go.id, yaitu data tentang posisi pinjaman atau kredit rupiah dan falas yang diberikan Bank Umum dan BPR tahun 2016 sampai dengan 2021. Mengolah data. Pada tahap ini, saya mengubah data yang masih belum bisa diolah menjadi siap diolah. Analisis dan mendeskripsikan data. Pada tahap ini mencakup analisis statistik deskriptif summary data. Summary berisi mean, median, quartile, skewness, kurtosis, nilai max, dan min. Kemudian visualisasi data menggunakan bar chart dan line chart. Kemudian ada sumber data. Sumber data berasal dari website bi.go.id. Itu data posisi pinjaman atau kredit rupiah dan falas yang diberikan Bank Umum dan BPR tahun 2016 sampai dengan 2021. Variabel. Klasifikasi variabel berdasarkan data. Berdasarkan data, klasifikasi variabel dibagi menjadi dua, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Dan untuk proyek UAS ini, variabel yang digunakan adalah variabel kontinu. Variabel kontinu sendiri adalah variabel yang sinambung, yang memiliki nilai berhubungan atau ada dalam beberapa tingkatan degree yang sinambung serta dapat menerapkan angka numeral terhadap individu atau objek yang berbeda untuk menunjukkan berapa banyak variabel yang mereka miliki. Kemudian jenis variabel dapat dibedakan menjadi dua jenis menurut sifatnya, yaitu variabel kategoris atau bisa disebut variabel kualitatif dan variabel numerik atau variabel kuantitatif. Variabel yang digunakan dalam proyek ini adalah variabel numerik atau variabel kuantitatif. Kemudian ada preprocessing data. Yang pertama, mengamati dan menilai data. Memperhatikan dan mengamati data apabila data yang nantinya akan membuat masalah pada saat dilakukan pembuatan visualisasi data dan summary data menggunakan RStudio. Langkah ini perlu dilakukan sebelum melakukan tahapan processing data yang selanjutnya. Masalah-masalah yang mungkin akan menyebabkan error diantaranya tipe data yang tidak cocok. Apabila data yang seharusnya berupa angka atau integer tetapi belum diubah menjadi tipe data integer yang nantinya akan menyebabkan error. Missing data, jika pada suatu variabel data yang seharusnya terdapat data di dalamnya tetapi tidak memiliki data apapun atau data kosong yang dituliskan dengan strip
dan bukan numerik integer 0 yang nantinya akan menghasilkan error ketika dilakukan operasi aritmatik atau pembuatan visualisasi data. Kemudian ada kolom atau baris pada data yang tidak memiliki pengaruh yang berarti pada data. Kemudian ada data cleaning, yaitu salah satu proses yang paling penting dalam processing data adalah data cleaning. Data cleaning adalah proses menambahkan data yang hilang dan mengoreksi, memperbaiki, atau menghapus data yang salah dan tidak relevan dari kumpulan data. Beberapa proses dalam data cleaning yang dilakukan dalam proyek PAS ini diantaranya adalah menghapus header atau judul dari data yang berada pada baris awal, yaitu baris 1, 2, dan 3. Menghapus kolom nama bank dan lapangan usaha yang menggunakan bahasa Inggris. Selain dikarenakan data menjadi duplikat, kolom dihapus. Alasan lainnya adalah dikarenakan penggunaan bahasa Indonesia lebih mudah dipahami. Kemudian menambahkan angka 1 dan 2 untuk menghindari duplikasi data pada akhir nama usaha sesuai dengan bank. Jika pinjaman kredit rupiah dan FAS termasuk dalam bank Persero, maka diberi angka 1 pada akhirnya dan angka 2 jika termasuk dalam bank daerah. Kemudian yang terakhir ada data transformation, yaitu mengcopy data ke sheet Excel baru, kemudian ditranspose untuk keperluan visualisasi data dan menyeleksi variabel yang paling penting. Kali ini di sini selanjutnya adalah saya akan melakukan pemodelan data. Pemodelan data di sini saya adalah analisis deskriptif. Di sini saya menggunakan beberapa library. Dan yang pertama saya lakukan adalah memanggil data. Kemudian di sini ada yang pertama ada summary. Summary di sini berisi mean, SD atau standar deviasi, nilai mean, nilai max, nilai median, nilai kuantil, nilai squeeze, dan nilai kurtosis. Di sini dan di sini ada hasilnya. Ya, ada rata-rata, atau median, nilai deviasi, nilai mean, nilai max, median, squeeze, kurtosis, kuartil, 0, kuartil 2, 5%, 50, 75, dan 100. Karena di sini terdapat banyak data, yaitu sampai 50 data. Ini saya akan menjelaskan pada 2 data saja, yaitu pada Bank Persero dan Bank Pemerintah. Di sini diamati Bank Persero memiliki rata-rata 156,5622 dan Bank Pemerintah Daerah 1838755. Di sini dapat diamati Bank Pemerintah Daerah memiliki rata-rata yang lebih besar daripada Bank Persero. Kemudian ada standar deviasi. Standar deviasinya, Bank Pemerintah Daerah juga memiliki nilai yang lebih tinggi daripada standar deviasi Bank Persero. Kemudian nilai mean-nya di sini lebih besar pada Bank Pemerintah Daerah. Di sini 42071,29 dan Bank Persero nilai mean-nya 88243,58. Nilai max-nya juga sama, Bank Pemerintah Daerah lebih besar daripada Bank Persero. Dan untuk squeeze-nya di sini Bank Persero memiliki nilai negatif, yaitu negatif 0,6942789. Di sini dapat diartikan bahwa ekor distribusi Bank Persero berada pada kiri. Kemudian untuk Bank Pemerintah Daerah di sini bernilai positif. Maka dari itu ekor distribusi Bank Pemerintah Daerah adalah berada di kanan. Kemudian di sini kurtosisnya, di sini Bank Persero bernilai 1,4 sekian. Dan di sini berarti kurang dari 3, yaitu berarti
kurva distribusinya merupakan platikurtosis. Kemudian bank pemerintah daerah sama di sini 1,5 sekian yang berarti kurang dari 3, yaitu berarti kurva distribusinya platikurtosis. Kemudian lanjut di sini yang pertama saya lakukan di sini adalah bar plot untuk bank persero. Dilakukan receiving dulu untuk agar yang dipilih hanya bank persero. Dan ini hasilnya dapat diamati setiap tahun semakin naik. Di sini 2016 paling kecil dan paling tinggi pada 2021. Kemudian di sini ada bank daerah, untuk yang bank daerah. Di sini dapat diamati bahwa di sini naik turun ya, terlihat naik turun. Dan memiliki nilai tertinggi pada tahun 2017 dan paling rendah dapat pada tahun 2018. Dan selanjutnya di sini saya juga membuat bar plot perbandingan antara bank persero dan bank pemerintah. Di sini 2016 dan 2017 bank persero tampak sangat sedikit dan diungguli bank pemerintah daerah. Namun pada tahun 2018 sampai 2021 yang mengungguli nilai pinjaman atau kreditnya adalah pada bank persero. Kemudian di sini ada line plot. Kemudian di sini ada line plot di sini untuk membuktikan bahwa kalau skonisnya ini bisa melihat arah ekor distribusinya. Dapat diketahui bank persero di sini negatif, berarti di kiri, dan bank pemerintah daerah positif, berarti di kanan. Dan di sini bisa dilihat di sini bank persero berwarna pink berada di kiri ekor distribusinya, dan bank pemerintah daerah ekor distribusinya berada di kanan. Kemudian ini adalah bar plot perbandingan data pinjaman berdasarkan lapangan usaha dan bukan lapangan usaha pada bank persero. Ini pada bank persero terdapat pinjaman berdasarkan lapangan usaha dan pinjaman kepada bukan lapangan usaha. Di sini ada bisa dilihat bahwa pinjaman berdasarkan lapangan usaha di sini mengungguli nilai dari pinjaman pada bukan lapangan usaha pada bank persero. Dan kalau dilihat dari skewness dari line plotnya, dilihat ini sama-sama ekor distribusinya berada di kiri. Bisa dilihat di sini, bila dilihat, nah di sini skewnessnya sama-sama negatif, jadi memang ini sama-sama berada di kiri juga. Kemudian ini bar plot perbandingan data lapangan usaha dan bukan lapangan usaha, tapi ini untuk bank daerah. Di sini ada yang mengungguli di sini yang biru, yaitu pinjaman kepada bukan lapangan usaha. Ini dan pada 2016 dan 2017 pinjaman berdasarkan lapangan usaha untuk bank pemerintah daerah di sini ini bernilai 0. Kemudian dilanjutkan di sini ada line plotnya. Di sini sama-sama memiliki distribusi yang berada pada kanan. Nah, di sini juga skewnessnya positif.
Kemudian selanjutnya di sini adalah bar plot untuk perbandingan pinjaman pada bukan usaha. Di sini bukan usaha memiliki beberapa variabel, yaitu di sini ada pinjaman kepada bukan lapan usaha konsumsi rumah tangga, kemudian ada rumah tinggal, flat dan apartemen, rumah toko atau ruko, dan rumah kantor atau rukan, kendaraan bermotor, dan lainnya. Di sini dilihat yang pertama yang paling tinggi nilai pinjaman atau kreditnya adalah pada pinjaman kepada bukan lapangan usaha konsumsi rumah tangga. Kemudian yang kedua di sini yang berwarna ungu, yaitu yang lainnya dari variabel lainnya. Kemudian yang ketiga di sini yang berwarna hijau kecoklatan, yaitu rumah tinggal. Kemudian lanjut line plotnya, mohon maaf. Di sini kodenya. Di sini pertama di sini ada data, itu berisi data-data yang tadi. Kemudian di sini ada summary, dan di sini ada plot. Di sini digunakan ada dua, supaya nanti mungkin ingin perbandingan, misalnya Kompensero dengan pemerintah daerah. Misal ingin dibandingkan, kemudian untuk line plotnya juga sama. Misal ingin perbandingan Kompensero, pengadaan air dan pengelolaan sampah dengan jasa keuangan dan asuransi. Ini bisa diamati line plotnya, dan ini bar plotnya. Yaitu tadi pemodelan data menggunakan analisis. Ya, aku nangis guys. Ya, itu tadi analisis data eksploratif yang ada. Kemudian di sini ada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian data memiliki nilai yang beragam dan memiliki nilai min, max, median, kualitatif, sekaligus kertas yang juga beragam tiap kategori bank dan usaha. Plot yang dapat digunakan dengan tepat adalah line chart dan plot. Sekian, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.